Ya, Shalom. Cek. Karena pengantin sudah mau memasuki gedung gereja, kita mengambil tempat kita masing-masing. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah dalam suasana hati yang penuh sukacita dan bahagia, menghantar sepasang kekasih Trinada Kristo Martinus Butar-Butar, sarjana hukum, dengan Valeri Margareta Pinitauli Siringoringo, sarjana hukum, untuk menerima berkat pernikahan dari Tuhan Allah melalui hambanya. Inilah kerinduan kita, agar Tuhan Allah memberkati anak-anaknya yang hendak memulai kehidupan baru dalam sebuah keluarga, sehingga menjadi keluarga Kristen yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, kami undang jemaat berdiri untuk menyambut prosesi kedua pengantin bersama orang tua mereka masing-masing dan keluarga yang akan memasuki gedung gereja. Never said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and not tomorrow. Only you alone, you're my echo when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. No one ever said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and not tomorrows. Only you alone, you're my echo when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hand in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Ya, jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita menenangkan hati kita. Marilah kita memulai ibadah pemberkatan nikah ini. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, pencipta dan penebus kami, Engkau sendiri yang menetapkan pernikahan dan menghendaki agar laki-laki dan perempuan membangun keluarga Kristen yang bahagia. Engkau melihat kedua anakmu ini, Trinanda Kristo Martinus Butar-Butar dengan Valerie Margareta Pinintauli Siringuringo, bermaksud hendak melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu, agar mereka dapat mewujudkan rumah tangga Kristen yang bahagia. Kuasai dan penuhilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka senantiasa penuh damai sejahtera dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 3. Mendiami
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari pemberkatan nikah saudara kita yang terkasih ini, Trinanda Kristo Martinus Butar dan Valerie Margareta Pinintauli Siringoringo, tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini telah terjadi dua pribadi menjadi satu dalam ikatan perkawinan. Dan kesatuan adalah unsur yang sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga Kristen. Kesatuan yang dimaksud bukan hanya sependapat atau suami istri memakai pakaian yang seragam, tetapi kesatuan yang dimaksud adalah bahwa dua pribadi yang berbeda, yang memiliki latar belakang yang berbeda dan pendapat yang berbeda, dapat saling menerima satu dengan yang lain. Sebab kita bisa memahami bahwa dua pribadi yang memiliki latar belakang yang berbeda, cara pandang yang berbeda, menjadi satu, itu bukan sebuah perkara yang gampang. Dan itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Karena itu, dua pribadi yang menjadi satu, yang menjadi satu unsur dalam kesatuan, harus dibangun berangkat dari cinta kasih, pengharapan, dan kerinduan yang baik di tengah-tengah kehidupan yang sedang dijalani. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar pemberkatan nikah kedua saudara kita ini adalah berangkat dari sebuah jemaat yang sedang menghadapi persoalan-persoalan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat, dan lebih parah lagi ada pengelompokan-pengelompokan. Ada di dalamnya pribadi yang hendak menonjolkan diri sendiri, menganggap yang lain lebih rendah atau di bawah standarnya, atau istilah sekarang tidak selevel. Dan tentu keadaan-keadaan ini akan merusak sebuah persekutuan atau gereja. Sehingga Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan, menghimbau, menasihati agar jemaat Kristen yang ada di Filipi itu satu sepikir, satu tujuan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mengutamakan orang lain. Dan kemudian dia menghimbau agar dalam hidupmu bersama hendaklah tiap-tiap orang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya ada
pikiran dan perasaan di tengah-tengah jemaat itu. Tetapi dalam kenyataannya pikiran dan perasaan yang ada di tengah-tengah jemaat itu seringkali menimbulkan permasalahan dan konflik. Dan karena itu Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus tidak memaksa jemaat itu untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang perlu diterapkan, yang wajib diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai jemaat. Karena itu adalah pilihan setiap orang. Nah, tentu dalam membangun sebuah rumah tangga Kristen dengan segala harapan-harapan agar keluarga yang dijalani memberikan kebahagiaan, sukacita, memberikan kedamaian, memberikan hal-hal yang indah. Karena tidak ada orang yang mau berumah tangga mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bangun pagi sampai malam hanya cekcok terus, atau terus dalam kecurigaan atau ketidakjujuran. Tidak ada orang yang berumah tangga demikian. Kalaupun ada, itu hanyalah sinetron. Tapi dalam kenyataan hidup semua mengharapkan kehidupan rumah tangga bahagia, sukacita, dan sampai hayat ajal memisahkan. Harapan-harapan itu tidak hanya menjadi harapan-harapan kita yang berumah tangga. Tuhan menjanjikan kebahagiaan, sukacita, harapan-harapan yang indah di tengah kehidupan perjalanan rumah tangga. Tapi ada syarat yang harus diterapkan, dilakukan dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi, ada 3 pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengosongkan diri. Dalam ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Artinya dia adalah anak Allah, datang dari tempat yang maha tinggi, tapi dia tidak menyombongkan status keberadaannya itu. Malah dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Karakter seperti ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masing-masing hendaknya mengosongkan diri. Mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya hebat, tidak menganggap dirinya superior terhadap pasangannya. Tapi harus mengosongkan diri, menganggap dirinya tidak ada apa-apanya, sehingga dengan demikian mau memperhatikan, melihat bagaimana supaya dirinya berarti bagi dirinya dan bagi pasangannya. Mengosongkan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangka untuk menyelamatkan. Dan kadang-kadang demikian yang berumah tangga ini. Kita tahu bahwa ada pendapat kalau mau menghadapi masalah yang besar diperkecil, yang kecil ditiadakan supaya tidak terganggu atau perjalanan rumah tangga itu dapat berjalan dengan baik. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak bisa mengosongkan diri, hal yang kecil kita besarkan, yang besar kita besarkan. Kalau tambah berat badan lainlah ceritanya itu ya, Nanda.
Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga, hal yang kecil dibesarkan, yang besar dibesarkan, ya bisa kita bayangkan lagi, si suami akan mencari alasan untuk lambat pulang ke rumah. Kalaupun pulang ke rumah, langsung mandi dan tidur, tidak perlu percakapan lagi. Demikianlah kalau kita menganggap diri kita lebih utama, lebih hebat, superior dari pasangan. Tentu hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, supaya kehidupan rumah tangga itu terwujud, hidup memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang kedua, merendahkan diri. Yesus tidak hanya mengosongkan dirinya datang dari tempat yang maha tinggi, tapi juga merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti tidak percaya diri, bukan bagian. Merendahkan diri berarti membuat dirinya tidak perlu menjadi sebuah perhitungan yang sehingga dapat mengganggu tugas dan tanggung jawabnya. Kalau Yesus mengingat bahwa bukan karena dosa dan kejahatan yang dia perbuat sehingga ia menderita, mungkin dia tidak bersedia untuk merendahkan diri. Tapi merendahkan diri ini berkaitan dengan panggilan Tuhan kepadanya, sehingga dia rela menderita, dicaci maki, menahan sakitnya cambukan demi untuk menyelamatkan manusia. Artinya merendahkan diri yang Yesus lakukan berkaitan dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini. Rumah tangga Kristen atau perkawinan Kristen bukanlah pilihan kita semata. Itu adalah ketetapan dan perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk membangun sebuah rumah tangga Kristen. Tentu dalam membangun rumah tangga Kristen ini tidaklah gampang, tidaklah mudah. Tapi kalau kita mengingat perintah Tuhan itu, melaksanakan ketetapan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita di dalam mewujudkan sikap merendahkan diri satu dengan yang lain di tengah-tengah rumah tangga. Dan yang ketiga, apa pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Tuhan Yesus Kristus yang perlu nyata dalam kehidupan kita secara pribadi, pas pribadi dan keluarga serta jemaat, yaitu taat sampai mati. Ada tindakan konkret yang diperbuat oleh Yesus sebagai wujud cinta kasih-Nya, kesetiaannya kepada Allah dan kasih-Nya kepada kita, taat sampai mati. Ada tindakan yang dilakukan yang konkret, ada pengorbanan. Dan demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, harus ada pengorbanan. Karena seperti dua menjadi satu, atau satu sebelum menjadi dua, pasti kita harus berkorban. Berkorban agar kita maju, berkembang. Tapi pengorbanan yang dimaksud bukan pengorbanan yang simpel, tidak. Tapi pengorbanan yang harus kita wujudkan sebagai bukti bahwa kita melakukannya berkaitan dengan mengosongkan diri, merendahkan diri, dan taat sampai mati. Tentu hal ini juga berlaku bagi saudara berdua, Trinanda dan Valerie. Pada hari ini saudara berdua membangun sebuah rumah tangga Kristen, dan Tuhan memberkati saudara nantinya untuk menjalani kehidupan rumah tangga Kristen itu. Menurut para psikolog keluarga, biasanya 5 tahun perkawinan itu, 5 tahun pertama perkawinan itu sepertinya sulit untuk dijalani. Bahkan ada yang sampai tidak tahu pulang ke rumah istrinya, pulang ke rumah mamanya. Menggambarkan 5 tahun perkawinan itu agak sulit dijalani. Tetapi sesulit apapun perjalanan kehidupan ini,
kalau kita memperkenankan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyuburkan cinta kasih-Nya di dalam hidup saudara berdua dan mempertemukan saudara berdua menjadi sebuah keluarga. Dan kalau saudara berdua menempatkan Dia dalam kehidupan saudara ke depan, pasti tidak ada yang tidak mungkin bisa dilalui. Semua pasti dapat dilalui. Bahkan sesulit apapun perjalanan kehidupan, itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk memperkokoh cinta kasih saudara berdua ke depan. Tuhan memberkati saudara berdua. Selamat memasuki kehidupan rumah tangga Kristen yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama kepada kedua anak-Mu ini yang menjadi dasar pemberkatan nikah mereka, agar mereka menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan dalam hati dan pikiran mereka masing-masing, sehingga rumah tangga Kristen yang akan mereka arungi ke depan dapat mereka jalani dengan sukacita dan kebahagiaan serta kekuatan pedoman dan tuntunan daripada Tuhan. Tentu semuanya itu tidaklah seperti membalikkan tangan, membutuhkan ketekunan dan proses yang mereka harus jalani ke depan, sehingga mereka menjadi keluarga yang bersukacita, berbahagia, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Demikian juga Tuhan, kedua belah pihak keluarga besar, Siringo-ringo dan Butar-butar yang menjalin tali kasih persaudaraan mulai hari ini sampai seterusnya. Biarlah mereka juga bersukacita, berbahagia melihat anak-anak mereka yang membangun kehidupan rumah tangga yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, acara pesta perkawinan yang akan dilangsungkan setelah pemberkatan nikah ini, biarlah itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi mereka yang melakukannya, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang diundang ke pesta tersebut. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 318. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, saudara berdua bermaksud hendak melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Oleh sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Janganlah marah kepadanya, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hiduplah jujur dan bijaksana. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya demikian Tuhan berfirman kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan oleh sesama manusia. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kegeraman, kemarahan, pertengkaran dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Kini saya bertanya kepada pengantin pria Trinanda Kristo Martinus Butar-Butar, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul saat ini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Valerie Margareta Pinintauli Siringringo ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah, kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Valerie Margareta Pinintauli Siringringo yang telah dipilih oleh Trinanda Kristo Martinus Butar-Butar menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul saat ini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Trinanda Kristo Martinus Butar-Butar ini menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah, kini saya meminta saudara berdua berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Ke depan sini, apa-apa. Ya. Oke.
adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pindah ke kanan. Pindah ke kanan, Yolanda. Iya. Ya, kainnya dulu angkat ya. Oke, iya. Sekarang kita masuki acara penyerahan tanda kasih dari Gereja KIP Stasiun Sawah yang akan disampaikan oleh Majelis Tahbisan para Ladu HKIP Stasiun Sawah. Ya, puji Tuhan, kini sudah menerima pemberkatan nikah Saudara Kristo dan Saudara Valeri dari Gereja HKBP Srengseng Sawah. Jemaat dan majelis menyampaikan selamat buat Ananda berdua. Biarlah firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Amang Pendeta menjadi pegangan di dalam kehidupan kalian. Karena tadi landasannya berserah kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin keluarga kalian. Sekali lagi, atas nama Jemaat HKBP Srengseng Sawah dan Majelis ya Tahbisan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Itulah yang bisa kami sampaikan dari Gereja HKBP Srengseng Sawah. Ini ada menjadi pedoman dan menjadi menjadi bekal di dalam menempuh keluarga kalian. Di sini adalah Alkitab, jadi firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kalian ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan melalui pengumuman Ina Kamis HKBP Stasiun Sawah dan kemudian dilanjutkan dengan keluarga besar Butar-Butar.
Bapa yang di surga, mereka berdua bersujud di depanmu di altar mulia. Salib
Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sambil berfoto, kami sampaikan kepada kedua Hasuhuton, keluarga Siringoringo dan keluarga Butar-Butar. Kami beri kesempatan untuk keluarga Butar-Butar untuk menyampaikan kata sambutan. Tempat kami persilahkan. Salam. Horas manihita saluna. Parjolo maulate tarok tutuhata. Imani siala pangiring-iringa. Boleh bagas sakai pasok kita saat tu bagas sejarah itu tahun mangudurhon yang kota majalo pasu-pasu perbagaso barak pasu-pasu persaripon. Las maulate rohonan nami Tuhamu amanami ro inanami na mangula di hurian itu tahun. Lumobi Tuhamu amak padita takas do rekami amang na di batu bahamu pamasu-masu tiada katue yang aku tahun berdala do dengan las denet tamu do merpiga-piga siap kutai do tadi puji-pujian lumobi tamiang sayang iya magayo bohol na mamuli di rumah tangga anak kota tuari-hari na bangihut laos di pasu-pasu Tuhan tahu memang di leonak kai pasu do gajang yumur las di pergogoy kamu mangula di hurian itu hatta lama do sudah anggota ni pumuan ni hurian tahun suaksana di mari kita namar hamaragi butar-butar boru do bere duk lubobi di hamu horangi hula-hula do tulang kami do raja di Masauta duk siduk kita siap gerejan urudatta do pianon tu acara ima tu alaman nawi pinara dan hula-hula Raja Siringoringo di Bagas Raya Jalan Cibinong Posnora nami nasi bardota di sila mangula nakka nanek sila horota do pasahato do majalo ada nobar tulotai salai maulata mari hita salihuna horas majalo kali. Laos pinasahan mga partikian tu keluarga besar Siringoringo mangalian hata sambutan. Horas. Shalom. Horas manita saluna. Perjolo mahita madok mulate tutuhata. Ala dinggan do sude. Mardala do dinggan ulota sadarion di pamasuk-masuon. Anak do boru ni huriani. Saya di bagasan las di roha mahita saluna di bagasan darion. Tarlumobi di pangulani huriata nama ngulahon pamasuk-masuk sadarion tarlumobi. Enggak, memang itunya kurang. Tarlumobi tu amang padita nami nama nguluhon saluhut
pamasumasuan yang anak nami melate mamang soang sonima di sude paralado na mangulaw ta sa darion totong dodohon nami maulate diamu saluna song-songoni ng akakur parare kamis ina parare kamis song-songoni ng suara na buton ni yanak nami sian keluarga butar-butar mas saya tabu di kami saya di bagasan laseroa may ita mabigay jala di paso-paso may anak katay gabe marsuara na dinggan dita saluna na marhamaranggi songoni nang hula-hula marbun hula tulang marbun mulate dohoron nami tuhamu di haroromuna di pamasumasuan ni beremuna pahopuna dison uduk ni dison tarisonon nami do raudur mahita tu bagas raya na pinatupan ni Hasutota ima di jalan raya Cibinong. Jadi salinay raudur mahita tu bagas ng pinatupan ni Hasutota. Mulate mau pahat kami tuita saluna. Ya, jong Roma Tujolo Natoras asa di jalan menyampaikan selamat. Jong Maijolo anong mamusay marpoto waktu jalan terus di hamu parmusi nami neng majalang ya. Tolong orang tua ke depan biar diucapkan selamat. Iya.